Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tentang cara pemakaian flame cutting atau mesin potong oksi asitelen welding. Di mana flame cutting atau OAE itu menggunakan dua gas, asitelen dan oksigen. Namun pada kali ini asitelen kita ganti dengan LPG sebagai bahan bakar. Masing-masing gas itu menggunakan regulator untuk mengatur tekanan gas yang kita gunakan. Mari kita lihat. Di sini ada tabung, katup tabung, regulator. Ini dial yang menunjukkan tekanan tabung dan ini dial yang menunjukkan tekanan kerja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka katup tabung. Nah, di sini dan kita dapat melihat tabung memiliki isi dengan satuan kilogram per centimeter kuadrat atau bar, dan libis in yang untuk yang angka di dalam. Nah, untuk tekanan kerjanya pada LPG kita gunakan satuan yang kilogram per centimeter kuadrat pada tekanan 0,5. Kita atur sampai kita putar ke kanan untuk membuka katupnya 0,5 di sini. Oke. Nah, ini untuk tekanan yang kita gunakan pada LPG. Tekanan ini bergantung pada ketebalan plat yang akan kita potong. Di mana pada kali ini plat yang akan kita potong adalah plat dengan ketebalan 10 mm. Pada ketebalan plat 10 mm kita gunakan tekanan 0,5 pada LPG. Sedangkan pada oksigen sama, juga terdapat katup gas, regulator, dan ini dial yang menunjukkan tekanan tabung, dan ini dial yang menunjukkan tekanan kerja kita. Pertama kita buka tabung dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Ini tekanan tabung. Lalu untuk tekanan kerja pada oksigen untuk memotong plat dengan ketebalan 10 mm, kita setting pada tekanan 5 kg per cm kuadrat atau 5 bar. Oke, kita putar perlahan agar tekanannya tepat. Nah, ini angka yang bagian luar itu dengan satuan kilogram per cm kuadrat. Ini kita setting di 5 kg per cm kuadrat atau 5 bar. Oke. Itu untuk tekanan kerja pada mesin potong OAW atau flame cutting. Berikut adalah tabel parameter tekanan gas pada ketebalan plat yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan material logam menggunakan mesin flame cutting. Yang pertama kita harus mengetahui dahulu bagian-bagian mesin flame cutting, yaitu ada katup pengatur gas, ada pengatur gas asitelen atau LPG, yaitu ditandai dengan warna merah. Kemudian ada katup gas oksigen yang ditandai dengan warna biru. Kemudian katup pemotongan yaitu dengan warna hitam. Kemudian ada saluran selang menuju torch atau nozzle pemotongan. Kemudian ada juga untuk bagian pengaturan maju mundurnya mesin pemotong. Kemudian ada pengatur naik turunnya nozzle ya, nozzle pemotong. Selanjutnya bagian mesin sendiri ada kabel power, yaitu kabel untuk menghubungkan ke listrik agar mesin dapat hidup. Kemudian nanti akan ada pengaturan kecepatan pemotongan, yaitu dalam meter per menit. Kemudian ada tombol
Jika arah ke sana akan maju ke sana, nanti jika arah ke sini akan maju ke kanan. Jadi ada dua arah. Nanti ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada tombol pengunci atau tombol mesin agar nanti bisa berjalan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyalaan api gas flame cutting. Yang pertama kita lakukan untuk penyalaan api yaitu kita buka sedikit katup asetilin atau LPG terlebih dahulu, karena LPG atau asetilin merupakan sumber api. Kita nyalakan menggunakan pematik api. Nah, jika sudah nyala seperti ini, kita tambahkan oksigen dengan membuka katup seperti membuka tutup botol. Jika ingin membukanya yaitu ke arah kiri, kita putar sedikit. Kita tambahkan sedikit asetilin sampai kita dapatkan nyala oksidasi, karena kita dalam pemotongan menggunakan nyala oksidasi. Berikut merupakan jenis-jenis nyala api oksiasetilin. Yang pertama ada nyala karburasi. Nyala karburasi merupakan nyala api di mana persentase asetilin lebih besar daripada oksigen. Pada nyala akan dijumpai 3 daerah di mana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara yang berwarna keputih-putihan. Nyala karburasi sendiri digunakan untuk pengelasan logam monel, nikel, dan berbagai jenis baja. Kemudian yang selanjutnya ada nyala netral. Nyala netral merupakan nyala api di mana persentase antara gas oksigen dengan asetilin perbandingannya yaitu 1:1 atau sama besarnya. Nyala netral digunakan untuk mengelas baja, besi cor, baja tahan karat, dan tembaga. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada nyala oksidasi. Nah, nyala oksidasi sendiri yang akan kita gunakan yaitu nyala di mana oksigen lebih besar persentasenya dari asetilin. Nyala oksidasi sendiri selain untuk pemotongan logam digunakan untuk pengelasan kuningan dan perunggu. Nah, kita coba tembakan api potongnya. Di sini akan terlihat jalur pemotongannya, yaitu berwarna hitam di tengah-tengah gas. Jadi ketika inti api sudah tidak berubah, kemudian ada nyala potongnya, berarti api kita sudah pas. Kita sudah dapat melakukan pemotongan. Api potong, ini ada jalur pemotongan ditandai dengan warna hitam, garis hitam lurus di tengah api, yaitu api pemotongan. Lupa sebelum kita memotong material logam, kita harus memanaskan material logamnya tersebut. Nah, kita atur terlebih dahulu pelurusan antara api dengan garis yang sudah kita buat. Kemudian kita atur juga untuk jarak inti api dengan permukaan benda kerja. Pastikan jaraknya kurang lebih 2 mm. Nah, setelah mengatur jarak nozzle, kemudian kita atur juga kecepatan potongannya, kecepatan mesin flame cuttingnya, yaitu pada sekitar 1,3 meter per menit. Yaitu pada di sini menggunakan skala 3,5 pada garis 3,5. Jadi kita atur di sini. Oke, kita panaskan terlebih dahulu benda kerja kita.
Baik, setelah material kita panaskan, kita akan melakukan pemotongan material logam kita dengan tebal 10 mm. Yang pertama, sebelum kita memotong, kita nyalakan tombol ke arah maju ke sana. Jadi jika dari tepi sini, kita arahkan ke tombol maju. Jika kita memotong dari sini, kita arahkan tombol mundur. Maka nanti mesin akan berjalan mundur ke sini. Nah, setelah kita nyalakan maju, kita posisikan api ke tengah-tengah tepi benda. Nah, ketika sudah ada petikan api seperti ini, kita sudah bisa melakukan pemotongan dengan membuka kartu pemotongan. Kita buka kartu pemotongan, kita langsung jalankan. Nah, mesin akan berjalan dengan secara otomatis sesuai dengan kecepatan yang sudah kita atur sebelumnya. Sebelum benda terpotong, kita pastikan tahan menggunakan tang panas agar tidak susah mengambilnya dan agar hasil akhirnya tidak ada cacat ya. Kita langsung matikan mesinnya, kita matikan atau pemotongannya. Nah, ini hasil pemotongan kita. Nah, jika nanti terjadi rigi-rigi atau terjadi pemotongan yang tidak maksimal, pastikan kembali api sesuai dengan nyala oksidasi, di mana oksigen lebih besar dari nyala oksitalin seperti api yang sudah ada di video ini. Nah, setelah kita berhasil memotong logam atau material kita, pastikan kita mematikan api dengan aman ya. Yang pertama kita tutup katupnya, yaitu secara perlahan kita tutup oksigennya sampai apinya menjadi seperti ini. Kita tutup lagi asitalinnya secara perlahan, kita tutup oksigennya. Nah, tinggal asitalin kita terakhir tutup. Kita tutup asitalinnya. Jadi pematian apinya dilakukan secara aman, tidak berbahaya atau tidak akan menyebabkan gas balik. Jadi seperti itu untuk mematikan api nyala flame cutting. Baiklah, setelah melakukan pemotongan, pastikan tabung LPG dan tabung oksigen dalam keadaan tertutup dan selang dalam keadaan kosong. Pertama, tutup kembali katup tabung searah jarum jam. Nah, setelah ditutup, buang sisa gas pada selang dengan membuka katup LPG pada mesin flame cutting. Sama halnya dengan tabung oksigen, kita tutup katup tabung searah jarum jam, lalu kita buang oksigen melalui mesin flame cutting. Dengan begitu, mesin dan tabung kita tinggalkan dalam keadaan aman. Sekian, terima kasih.